Akhir-akhir ini, media dihebohkan dengan pernyataan tentang isu listrik dan internet yang akan mati total. Hal tersebut jelas akan menimbulkan kekhawatiran yang besar jika semua itu terjadi. Nah, di video saya kali ini, saya akan berbicara dan bersimulasi tentang internet. Apa yang terjadi jika internet perlahan menghilang dari kehidupan kita sehari-hari? Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai saja ke ceritanya. Sebelum kita memulai, kita akan berbicara singkat tentang internet dan bagaimana cara internet itu bekerja. Internet adalah suatu jaringan raksasa yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, sehingga manusia bisa bertukar informasi, berkomunikasi, dan berbagi data secara cepat. Atau bisa diibaratkan seperti ini. Internet adalah perpustakaan, kantor pos, pasar, dan ruang obrolan dunia. Semuanya digabung menjadi satu. Secara sederhana, internet itu menghubungkan komputer ke komputer. Lalu, data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil. Paket itu berjalan melalui kabel, serat optik, satelit, dan gelombang radio. Semua itu berjalan berdasarkan aturan bersama yang disebut dengan protokol. Lalu, bagaimana internet itu bekerja? Dalam bentuk yang sangat sederhana, ketika kalian membuka situs web, permintaan untuk akses tersebut dikirim dari perangkat kalian, baik dari handphone, smart TV, PC, ataupun laptop. Lalu, data tersebut berjalan melewati banyak jaringan. Dan selanjutnya, server di tempat lain mengirimkan balasan. Dan jika server tersebut memberi akses terhadap permintaan tersebut, lalu informasi akan muncul di layar. Proses ini terjadi dalam hitungan detik. Internet bukanlah suatu mesin. Ia juga bukan suatu negara maupun suatu perusahaan. Ia bukanlah sesuatu yang tak terlihat, tanpa bentuk. Internet adalah jaringan dari banyaknya jaringan yang dimiliki dan dikelola oleh banyak pihak. Di zaman sekarang, internet itu sangatlah penting, karena internet dapat menghubungkan manusia lintas benua. Ia juga mempercepat ilmu pengetahuan. Internet menggerakkan ekonomi modern, dan internet mengubah cara belajar, bekerja, dan berpikir. Tanpa internet, dunia modern akan kembali seperti abad lalu, lebih lambat dan terpisah. Lalu, bagaimana jika internet itu menghilang dari peradaban kita? Jika internet benar-benar menghilang dari kehidupan kita, dunia tidak akan langsung kiamat. Tetapi, dunia akan berubah drastis dan menyakitkan. Terutama karena manusia modern sudah terlalu bergantung kepadanya. Berikut adalah gambaran dampaknya dari yang paling dekat dengan kita. Hari pertama tanpa internet terasa seperti hening yang aneh. Ponsel masih menyala, sinyal masih ada, tetapi layar hanya menampilkan notifikasi gagal. Pesan WhatsApp tidak terkirim. Email tidak pernah masuk. Media sosial membeku seperti kota yang mati. Manusia akan merasa sangat resah dan panik, dan mereka yang terbiasa berbicara lintas kota dan negara dalam hitungan detik kini kembali ke cara lama, yaitu mereka akan menelpon. Mereka juga akan mengirim pesan melalui SMS, atau mereka juga akan datang langsung. Namun, jaringan telepon pun akan kewalahan. Banyak orang akan mencoba menelpon secara bersamaan. Jalur sibuk, panggilan terputus, dan lama-kelamaan ini akan menjadi kendala. Informasi yang biasanya mengalir deras, kini tersendat dan terpotong. Kabar menjadi kabur. Kesalahpahaman tumbuh dengan cepat. Di hari kedua, masalah akan menjadi lebih nyata. Aplikasi ojek online tidak akan bisa dibuka. Dompet digital tidak akan merespon. Mobile banking pun gagal tersambung. Orang-orang yang sedang melakukan transaksi akan berdiri bingung di depan kasir. QR-nya error, tidak bisa transfer, saldo ada tapi tidak bisa dipakai. ATM masih berfungsi sementara, tetapi antrian akan menjadi sangat panjang. Uang tunai akan mendadak menjadi barang yang paling dicari. Banyak orang baru menyadari bahwa mereka sudah lama hidup tanpa uang fisik, dan kini sistem itu akan runtuh dalam semalam. Di hari ketiga, kantor-kantor mulai kacau. Rapat daring dibatalkan. Server cloud jelas tidak bisa diakses.
file kerja hilang di balik jaringan yang mati. Para pekerja digital, desainer, programmer, dan admin media sosial, mereka akan duduk terpaku di depan layar yang kosong. Perusahaan pun panik. Komunikasi antar cabang akan terputus. Laporan-laporan jelas tidak akan masuk, dan keputusan pun tertunda. Sehingga produktivitas akan jatuh drastis. Jam kerja tetap berjalan, namun hasil kerja nyaris kosong. Tak ada yang bisa dikerjakan. Di hari-hari berikutnya, dan yang paling terasa bukan lagi teknologi, melainkan psikologi manusia. Orang akan berkali-kali membuka ponsel mereka tanpa tujuan. Mereka menekan aplikasi yang sama, mereka berharap internet akan kembali dengan sendirinya. Kebiasaan refleksi ini menciptakan kecemasan halus, menciptakan rasa yang terasing, takut tertinggal informasi, dan panik tanpa alasan yang jelas. Bagi banyak orang, internet bukanlah sekedar alat, melainkan ruang aman mental. Ketika ruang itu lenyap, muncul kekosongan dalam diri mereka, dan berbagai informasi menjadi lambat dan tidak pasti. Tanpa internet, berita yang tersedia kini hanya dari TV, radio, atau koran. Informasi kini bergerak satu arah dan klarifikasi sulit untuk dilakukan. Rumor-rumor kini menyebar dengan cepat. Kabar palsu pun dipercaya. Kepanikan diperbesar. Kepercayaan publik melemah. Lalu, manusia menyadari akan satu hal yang pahit. Internet bukan hanya pembawa hoaks, tetapi juga alat untuk melawan hoaks. Menjelang akhir minggu pertama, muncul kesadaran kolektif. Betapa rapuhnya akan sistem modern. Betapa terhubungnya semua aspek kehidupan. Dan betapa internet telah menjadi urat nadi yang tak terlihat. Bukan kehancuran total, tetapi retakan besar dalam cara hidup manusia. Dalam 1 minggu tanpa internet, dunia tidak hancur, tetapi manusia kehilangan akan ritme hidupnya. Jika minggu pertama adalah kejutan, maka bulan-bulan berikutnya adalah fase. Kelelahan dan penyesuaian yang menyakitkan. Dunia mulai menyadari ini bukanlah gangguan sementara. Dunia kerja mengalami guncangan struktural. Perusahaan tidak akan lagi bertanya, kapan internet kembali? Tetapi, bagaimana kita bertahan tanpanya? Banyak sektor akan langsung runtuh. Startup digital, e-commerce, agensi media sosial, dan pekerjaan yang berbasis cloud. Ribuan orang kehilangan mata pencahariannya bukan karena mereka malas, tetapi karena alat hidup mereka telah lenyap. Kantor-kantor perusahaan kembali ke arsip kertas. Mereka kembali melakukan rapat tatap muka. Mereka memerlukan kurir fisik untuk mengirimkan dokumen. Produktivitas tidak hanya turun, arah kerja manusia berubah total. Di sektor pendidikan akan mundur, tapi mereka tidak akan mati. Sekolah dan kampus yang terbiasa daring kini harus menyesuaikan. Platform belajar telah hilang, materi digital tidak bisa diakses. Jurnal ilmiah terkunci di server mati. Guru dan dosen akan kembali menjadi pusat ilmu. Buku cetak mendadak sangat berharga. Perpustakaan akan kembali ramai, bukan sebagai simbol, tetapi sebagai kebutuhan hidup. Namun, ketimpangan pendidikan akan muncul. Di kota-kota besar, mereka masih memiliki buku yang memadai. Namun, di daerah yang terpencil akan semakin tertinggal. Pengetahuan menjadi lambat, mahal, dan tidak merata. Di sektor ekonomi pun jelas akan terpengaruh. Ekonomi akan bergeser ke lokal. Tanpa internet, toko online jelas akan mati. Pengiriman antar kota jelas juga akan menurun. Rantai pasok akan terputus. Namun, pasar tradisional akan hidup kembali. Orang-orang akan membeli kebutuhan untuk kehidupan mereka dari tetangga, dari petani lokal, dan dari bengkel sekitar. Ekonomi global akan mengecil. Ekonomi komunitas akan besar. Namun, harga akan naik dan kualitas tidak akan selalu konsisten. Tanpa ruang digital, orang-orang akan bertemu langsung. Obrolan akan menjadi lebih panjang. Kebersamaan akan terasa nyata. Tetapi konflik juga
tak bisa dihindari. Tanpa media sosial, gosip akan menyebar melalui mulut. Konflik personal akan menjadi publik. Setiap emosi tak tersaring oleh algoritma. Komunitas akan menjadi kuat, tetapi rapuh oleh emosi manusia. Cara berpikir manusia pun akan berubah perlahan. Manusia tidak akan lagi mencari jawaban yang instan. Mereka tidak akan menonton video penjelasan, dan mereka tidak akan membaca ringkasan cepat. Sebaliknya, mereka akan bertanya kepada orang. Mereka akan membaca berulang kali. Manusia akan menghafal dan mencatat. Otak manusia dipaksa untuk bekerja kembali. Belajar menjadi terasa lebih lambat, lebih berat, tetapi menjadi lebih membekas. Dan dari semua itu akan menciptakan ketegangan sosial yang mulai terlihat. Ketika bulan-bulan berlalu, pengangguran akan meningkat drastis. Kesenjangan informasi akan melebar. Kepercayaan pada institusi akan menurun. Dan pemerintah akan menghadapi dilema karena informasi sulit untuk disebarkan. Kebijakan sulit untuk dipantau dan kritik akan sulit dikendalikan. Beberapa wilayah pun mulai untuk mengatur diri sendiri. Mereka akan menutup diri dan mereka akan membangun sistem lokal mereka sendiri. Jika minggu pertama adalah panik, maka bulan-bulan berikutnya adalah ujian karakter manusia. Siapa yang mampu beradaptasi dan siapa yang akan tumbang oleh perubahan. Jika pada bulan-bulan awal manusia masih berusaha untuk bertahan, maka pada fase ini manusia akan mulai berubah. Bukan hanya dari cara hidup, tetapi cara berpikir tentang otoritas, kebenaran, dan kebersamaan. Negara akan kehilangan mata dan telinganya. Tanpa internet, negara seperti buta dan tuli. Sistem pengawasan digital akan mati. Data real time tidak tersedia, dan koordinasi lintas wilayah yang lambat. Pemerintah tidak akan lagi tahu apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Mereka tidak tahu seberapa parah krisis di daerah dan siapa yang butuh bantuan lebih dulu. Keputusan pun akan dibuat berdasarkan laporan yang tertunda, data yang tidak lengkap, dan hanya dari asumsi dan intuisi. Kesalahan akan menjadi sering terjadi dan menimbulkan kepercayaan publik semakin menurun. Negara akan menjadi rapuh dan rentan. Kini, informasi akan menjadi senjata kekuasaan. Ketika internet hilang, siapa yang menguasai informasi ialah yang akan menguasai manusia. Radio, televisi, dan surat kabar menjadi sumber kebenaran utama. Mereka akan menjadi alat propaganda yang potensial. Karena tidak ada verifikasi cepat, tidak ada sudut pandang alternatif, dan tidak ada arsip digital yang terbuka. Narasi tunggal pun mudah untuk dibentuk. Perbedaan pendapat sulit bertahan. Hingga ketertiban sosial pun akhirnya rapuh. Tanpa media sosial, amarah menjadi tidak viral, tetapi tidak juga tersalurkan. Ketegangan kian menumpuk di dunia nyata. Antrean akan menjadi sangat panjang, kelangkaan barang, dan ketidakadilan distribusi. Setiap protes akan menjadi sarana bermain fisik dan lebih berbahaya. Aparat keamanan jelas akan menghadapi situasi yang sulit. Karena komunikasi yang terbatas, respon lambat, dan ketegangan wilayah rawan meningkat. Namun, di tengah lemahnya negara, komunitas lokal akan bangkit. Di setiap RT, desa, dan perkampungan, mereka akan mengambil peran. Para tokoh masyarakat akan menjadi penentu, dan aturan informal akan bermunculan. Di satu sisi, solidaritas akan meningkat. Gotong royong akan hidup kembali. Namun di sisi lain, hukum menjadi relatif. Minoritas bisa terpinggirkan. Kekuasaan lokal rawan disalahgunakan. Manusia berlindung pada yang dekat dan dikenal, bukan pada sistem yang jauh dan lambat. Ketika sipil goyah, kekuatan keras akan menguat. Militer akan membantu logistik. Aparat akan menjaga distribusi. Pos keamanan akan diperbanyak. Dalam krisis, stabilitas menjadi prioritas. Kebebasan sering dikorbankan demi ketertiban. Perlahan, garis antara perlindungan dan pengendalian akan menjadi kabur. Kebenaran menjadi lokal dan subjektif. Tanpa internet, tidak ada fakta global.
Tidak ada konsensus luas, karena setiap wilayah punya versinya sendiri, ceritanya sendiri, dan kebenarannya sendiri. Apa yang benar di satu kota bisa dianggap bohong di kota lain. Dunia menjadi terfragmentasi secara mental. Tanpa internet, manusia tidak hanya kehilangan koneksi, tetapi kehilangan kesepakatan bersama tentang realitas. Dan ketika realitas terpecah, kekuasaan mengambil alih ruang kosong itu. Jika tahun pertama adalah kekacauan, maka tahun-tahun berikutnya adalah penerimaan pahit. Manusia akan berhenti menunggu. Mereka mulai membangun ulang hidupnya tanpa adanya internet. Tanpa jaringan global, negara makin tertutup. Arus ide melambat, kerjasama lintas benua jelas akan menurun drastis. Hubungan internasional akan menjadi formal, lambat, dan penuh dengan kecurigaan. Diplomasi akan kembali pada kurir fisik, pertemuan secara langsung, dan dokumen cetak. Globalisasi kian menyusut. Dunia akan terasa menjadi lebih luas, namun juga terasa lebih sempit. Kota-kota besar akan menyusut, namun di balik itu, pedesaan akan bangkit. Kota modern dibangun di atas konektivitas, kecepatan, dan efisiensi digital. Tanpa internet, kota akan kehilangan keunggulannya. Pekerjaan menghilang. Biaya hidup tak sebanding dengan pendapatan. Kerumunan akan menjadi beban. Arus balik pun akan terjadi. Banyak orang yang akan kembali pindah ke desa. Banyak lahan akan kembali diolah. Ekonomi akan berbasis produksi nyata. Desa bukan lagi simbol keterbelakangan, melainkan tempat untuk bertahan hidup. Dan pola hidup akan kembali ke dasar. Manusia akan mulai menghargai makanan yang ditanam sendiri, keterampilan tangan, dan keahlian praktis. Pertanian manual meningkat, kerajinan lokal akan hidup kembali. Barang yang awet akan lebih dihargai daripada barang cepat. Konsumsi melambat, hidup menjadi lebih berat tapi lebih nyata. Pengetahuan akan menjadi warisan, bukanlah sebuah akses. Tanpa internet, tidak akan ada pencarian instan, tidak ada tutorial video, dan tidak ada arsip global. Pengetahuan kembali menjadi buku, catatan, cerita lisan dari guru ke murid. Apa yang tidak dicatat perlahan menghilang dari ingatan kolektif. Manusia tidak lagi mengakses ilmu, melainkan menjaganya. Anak-anak yang lahir di era ini akan merasakan tak pernah menyentuh layar yang penuh dengan dunia. Mereka tak mengenal kata viral. Mereka itu tak tahu apa itu notifikasi. Bagi mereka, internet hanyalah cerita orang tua. Internet hanya barang masa lampau, seperti telegram, mesin tik, atau peta kertas. Mereka akan tumbuh dengan lebih sabar, lebih lokal, dan lebih terbatas, tetapi juga lebih fokus pada dunia nyata. Kecepatan tidak lagi diagungkan. Popularitas tidak lagi penting. Eksistensi digital kehilangan makna. Yang bernilai adalah kehadiran fisik, kepercayaan langsung, dan kontribusi nyata. Identitas manusia akan kembali pada apa yang ia lakukan, bukan apa yang ia tampilkan. Dunia tanpa internet tidak akan mati begitu saja. Ia berevolusi ke arah yang lebih lambat, lebih terpisah, dan lebih manusiawi, namun sekaligus lebih kejam. Ini bukan kemajuan, bukan pula kemunduran mutlak, melainkan jalur sejarah yang berbeda. Setelah bertahun-tahun tanpa internet, manusia berhenti membandingkan dunia lama dengan dunia baru. Pertanyaannya bukan lagi apa yang hilang, melainkan apa yang tersisa. Dan dari runtuhan koneksi digital itu, sesuatu yang lama mulai tumbuh kembali. Hubungan manusia akan menjadi lebih nyata, tanpa layar sebagai perantara. Percakapan akan terjadi dengan tatap mata. Kehadiran menjadi utuh. Kesunyian kembali mempunyai makna. Orang tidak lagi hadir secara online, tetapi hadir secara fisik dan emosional. Pertemanan menjadi lebih sedikit, namun menjadi lebih dalam. Pikiran pun lebih tenang, meski hidup menjadi lebih pelan. Tanpa notifikasi, tidak ada dorongan terus-menerus, ketergantungan akan suatu gadget. Tidak ada kecemasan akan tertinggal informasi. Tidak ada tekanan untuk selalu tampil. Manusia akan tidur lebih nyenyak.
waktu akan terasa lebih panjang. Kesabaran kembali menjadi kebiasaan, bukan karena hidup lebih mudah, tetapi karena pikiran tidak terus diserang. Privasi akan kembali menjadi milik individu. Tidak akan ada pelacakan digital. Tidak ada takutnya akan data pribadi yang tersebar dan jejak abadi di dunia maya. Kesalahan manusia akan dilupakan seiring waktu dan tidak diabadikan selamanya. Identitas kembali menjadi apa yang diketahui orang terdekat, bukan apa yang tersimpan di server jauh. Alam pun akan perlahan bernafas lega, karena tanpa pusat data raksasa, tanpa konsumsi digital yang berlebihan, produksi cepat yang tak terkendali, semua itu mengakibatkan polusi menurun, konsumsi energi yang berkurang, produksi menjadi lebih terukur. Alam tidak diselamatkan oleh niat, tetapi oleh melambatnya kehidupan manusia tersebut. Makna hidup pun akan berubah. Tanpa internet, popularitas kehilangan arti. Validasi publik memudar. Hidup tidak lagi untuk dipamerkan. Nilai manusia tidak diukur oleh jumlah pengikut, jumlah suka, dan seberapa viral dia, tetapi oleh manfaatnya bagi sekitar, oleh kejujurannya, dan oleh ketekunannya. Namun, ini bukanlah dunia ideal. Sisi positif ini bukan tanpa harga. Akses ilmu akan semakin terbatas. Kesetaraan informasi akan hilang. Kemajuan medis dan teknologi akan semakin melambat. Dunia ini lebih tenang, namun lebih keras bagi mereka yang lemah. Internet memberi manusia kecepatan. Dunia tanpa internet memberi manusia kedalaman. Keduanya bukan musuh, tetapi cermin tentang siapa kita sebenarnya. Yang lebih menakutkan bukanlah apakah internet itu akan hilang, melainkan apakah kita tahu cara hidup tanpa kehilangan kemanusiaan, baik dengan internet maupun tanpa internet. Itulah teman-teman, sedikit cerita dan asumsi jika internet itu hilang dari peradaban kita. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar juga agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Nah, jika kalian yang ingin support saya, kalian bisa cek link Sosiabas atau Saweria pada deskripsi video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.